Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil mubin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah salatul Jum'ah Masjid Al-Muqarrabin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya di dalam kehidupan kita ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehingga di Jumat yang mulia ini kita mampu bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk melaksanakan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menegakkan sholatul Jum'ah secara berjamaah yang insya Allah. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita hanturkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, pedoman kehidupan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nanti di yaumul qiyamah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengirimkan salawat kepada beliau, insyaallah ia akan mendapatkan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di kala itu, dan juga di hadapan seluruh manusia atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana biasanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para khutbah senantiasa berwasiat takwa kepada kita semuanya, wabil khusus pada diri khatib itu sendiri. Marilah sama-sama kita kaum muslimin terus berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebaik-baik iman dan ketakwaan dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan, yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala apa yang dilarang, yang dibenci, apalagi itu dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim yang termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Wa qala tabaraka wa ta'ala al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya al-baqiyatu was-salihatu khairu 'inda rabbik. Al-mal wal banuna, harta dan anak-anak kamu sekalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, zinatul hayatid dunya. Itu adalah cuman sebagai zinal hayatid dunya, untuk kebanggaan, untuk kesenangan kamu di dunia saja. Wal baqiyatus salihatu khairu 'inda rabbik. Tapi yang terbaik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang memang Allah Tabaraka wa taala cintai. Thawaban khairu amalah. Dan itu pasti akan mendapatkan sebuah pahala dan sebaik-baik bekal ke depannya. Apa maksud daripada ayat ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Allah memperindah pada penglihatan kita, menyatakan pada diri kita kesenangan ketika memiliki harta yang berlimpah, ketika memiliki anak yang banyak, tapi menyenangkan. Menyenangkan dari segi kebanggaan dunia. Ketahuilah bahwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, cuman perhiasan dunia saja bagi kamu sekalian. Tapi yang terbaik itu, kata Allah, khairu 'inda rabbik. Yang terbaik itu di sisi Tuhanmu adalah pahala yang berlimpah, pahala yang mengalir karena disebabkan oleh harta dan anak kesayangan kita tersebut. Dan itu adalah sebagai amalan untuk bekal masa depan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang termaktub dalam surah At-Tahrim ayat 6. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu sekalian dan juga keluargamu sekalian dari percikan api neraka, dari siksaan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang itu disiapkan untuk manusia dan juga bebatuan yang ada di dalamnya. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, di dalamnya ada malaikat yang sangat untuk dapat memberikan azab kepada mereka yang akan masuk dalam neraka jahanam. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat, tidak pernah membantah terhadap Rabb-nya apa yang sudah diperintahkan oleh Rabb-nya kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Rabb-nya kepada mereka. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa korelasi di antara kedua ayat ini?
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa mal, harta yang kita miliki yang berlimpah itu, anak yang menyenangkan hati kita itu adalah cuma sebagai ujian kesenangan mata ketika berada di dunia ini. Tapi ingatlah kaum muslimin bermata Allah Subhanahu wa taala, Allah tegur kita lagi di dalam surah At-Tahrim tadi, jagalah diri kamu sekalian, harta kamu sekalian, anak-anak kamu sekalian dari siksaan neraka. Kenapa dengan demikian? Bahwa sudah jelas dengan harta yang dimiliki oleh setiap orang, apakah itu orang yang beriman kepada Allah maupun orang yang tidak beriman kepada Allah, semuanya Allah jadikan itu adalah sebagai ujian atau cobaan kepada setiap manusia. Bagaimana dia bisa untuk dapat mengarahkan, menjadikan hartanya itu menjadi harta yang bermanfaat untuk agama Allah, menjadikan anaknya itu adalah anak yang itu adalah dicita-citakan dalam agama Islam, menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang tarbiyatul islamiyah. Itulah yang mesti akan dipertanggungjawabkan oleh setiap kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinanmu itu akan diminta pertanggungjawabannya kepada dari si Allah Subhanahu wa taala. Fal abu yus'alu an ra'iyatihi. Bapak akan ditanyakan bagaimana kepemimpinannya pada keluarganya, istri dan anak-anaknya, harta yang dikelolanya. Mi aina yaksibu wa fima anfaqahu. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia gunakan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memang dikelilingi oleh kesibukan dengan segala aktivitas yang kita miliki masing-masing. Tapi Islam memberikan tips kepada kita bahwa di sela-sela kesibukan tersebut harus kita manfaatkan, harus kita gunakan dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan itu harus kita manfaatkan bagaimana mentarbiah anak istri kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela dengan kesibukan kita, di sela-sela dengan kemewahan kita, bagaimana kita bisa menciptakan setiap harta yang kita miliki tersebut, kita benar-benar bisa menjadikannya dalam jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada suatu panggilan, ketika ada suatu pernyataan, ketika ada suatu perintah untuk mengeluarkan harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, maka keluarkanlah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pernyataan di antara saudara-saudara kita ketika dia memiliki kesibukan yang luar biasa di perkantoran atau dimanapun, apakah usaha dia sendiri maupun yang lain semuanya, sehingga bisa melalaikan dia lupa terhadap anaknya. Sehingga anak tersebut kita bisa lihat saat ini, anak tersebut bisa kemana-mana dia. Anak tersebut bisa bergaul bebas semaunya dia. Dikarenakan kelupaan si bapak bagaimana memantau si anaknya karena dia kesibukan kerja. Bagaimana memantau anaknya karena dia kesibukan dalam usahanya. Pasti setiap orang ada kelonggaran untuk memantau anaknya. Bukan hanya kepada pembantu diserahkan untuk mengarahkan anak-anak yang enggak. Bukan hanya kepada si ibu diserahkan anaknya, enggak.
Tapi antara kerjasama antara suami dan istri maupun anak pembantu, itulah yang terbaik dalam agama Islam. Kaum muslimin, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau hancurkan diri kamu, harta kamu, anak-anak kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan profesi yang dia miliki, dengan usaha yang dia miliki, kadang-kadang setiap saudara-saudara kita melalaikan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa kum minas salihin. Dari harta yang diberikan, maka infakkanlah sebagian itu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian sebelum kamu menemui panggilan kematian. Yang itu pada akhirnya ia menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, laukana, jikalau sekiranya engkau menunda saja waktuku ya Allah, kembalikan aku lagi di dunia ini ya Allah, niscaya aku beramal soleh. Semuanya, apapun yang menjadi aktivitas kita, baik ketika kita masih hidup diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala muka bumi ini, seluruhnya aktivitas itu ada penyesalan di akhir ketika itu salah menempatkan di awalnya. Begitu juga dengan kehidupan. Ahli al-haya zinatul hayati dunya. Ad-dunya zinatul hayati dunya. Dunia ini adalah hanya sebagai senda gurau saja, dan itu adalah menjadi sebuah ujian bagi manusia mempersiapkan diri yang menuju Tuhannya. Lain dengan demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi suatu kali berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika mereka berbincang-bincang, sahabat kedua ini berbincang-bincang dan mereka makan bersama. Ketika dia di ujung perbincangan, di ujung kebersamaan, Salman Al-Farisi menyatakan kepada Abu Darda, Ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqahu. Rawahul Bukhari. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya pada Tuhanmu itu ada hak yang kutunaikan. Benar. Setiap kita dimanapun kita berada, insya Allah orang yang beriman, dia mampu melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban dia menjadi hamba Allah. Apakah sholat 5 waktu maupun yang lain sebagainya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya pada diri kamu itu ada hak yang harus engkau tunaikan. Dan ini yang sering dilalaikan oleh manusia. Karena dia mengejar dunia, mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, sehingga dia terlupakan bahwa pada dirinya tersebut ada hak yang harus ditunaikan, istirahat. Sehingga dia bisa bersama keluarganya, sehingga dia bisa menikmati lagi dengan ibadah kepada Tuhan yang lebih baik. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya pada keluargamu itu ada hak yang harus engkau tunaikan. Dan ini juga sering dilalaikan orang yang super sibuk dalam pekerjaan, super sibuk dalam usahanya. Dia mengejar target dan target dan target, sehingga melupakan dia untuk dapat
menggawangi keluarganya, memantau anak istrinya. Apa yang terjadi? Anaknya tawuran di mana-mana, istrinya bisa selingkuh dan lain sebagainya, istrinya bisa melawan suami dan lain sebagainya, dikarenakan kurangnya pemantauan seorang suami. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ti haqqa kulli haqqahu. Maka sempurnakanlah, berikanlah setiap hak itu pada tempatnya. Hak pada keluarga ada dua, yaitu hak lahiriah dan hak batiniah. Setiap orang kepada lahiriah dengan materi yang dia berikan, insya Allah bisa dia tunaikan. Tapi yang namanya batiniah, itu yang banyak kekurangan bagi orang. Bagaimana dia mencintai keluarganya, memberikan kasih sayang kepada keluarganya. Bisa sekali-sekali dia menggendong anaknya, bisa sekali dia bersama dengan anaknya, bercengkerama dengan anaknya, bercengkerama dengan istrinya dengan baik. Dan ini kebanyakan kekurangan bagi setiap kita, dikarenakan kesibukan. Oleh demikian kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, mau apakah dalam ayat Al-Kahfi ayat 46 tadi, maupun dalam surah At-Tahrim dan surah Al-Munafikun ayat 9 tadi. Yuk sama-sama kita jadikan sebagai pedoman kita, agar kita bisa mengetahui bahwa harta yang kita miliki, anak yang kita miliki ini adalah sebagai ujian kepada kita. Dan yang kedua adalah ketahui bahwa setiap apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan nanti ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala. Yang ketiga, bahwa pada kehidupan ini suatu saat kita akan menyesal di akhirnya ketika kita lalai dari zikrullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikra kaifa taqwala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.